Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran teknik otomotif kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, selanjutnya pada materi kali ini kita lihat materinya, yaitu peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Pada materi peralatan dan kelengkapan gambar teknik, ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kompetensi dasar yang sekarang. Ini sekolahnya SMK Bina Islam Mandiri Kersana, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik otomotif, mata pelajaran gambar teknik otomotif, kelas semester, yaitu kelas 10 semester 1, tahun pelajarannya 2021-2022. Alokasi waktunya adalah 16 jam pelajaran kali 45 menit. Untuk kompetensi dasarnya itu 3.1, yaitu memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang 4.1-nya itu berarti kompetensi keterampilan, yaitu memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Indikator pembelajarannya yaitu 1. Menerangkan jenis-jenis peralatan dan kelengkapan gambar teknik. 2. Menjabarkan jenis-jenis peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk indikator keterampilannya yaitu yang pertama mengklasifikasi jenis-jenis peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pengetahuannya yaitu 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang 3.1.2 yaitu mengumpulkan data tentang perbaikan sistem peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran keterampilannya yaitu yang pertama mengolah data tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang nomor 2-nya yaitu mengkomunikasikan tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk materi pembelajaran pada kompetensi dasar ini yaitu 1. Pengenalan gambar teknik, 2. Fungsi dan sifat gambar teknik, 3. Gambar sebagai bahasa teknik, yang 4. Fungsi gambar teknik, 5. Sifat-sifat gambar, 6. Standarisasi gambar, 7. Alat gambar dan penggunaannya, 8. Cara menggunakan peralatan gambar. Untuk model pembelajarannya kita menggunakan project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau menghasilkan sebuah karya. Nanti diharapkan anak-anakku membuat gambar. Nah, untuk metode pembelajarannya itu bisa tanya jawab, memperhatikan kondisi sekitar untuk dijadikan bahan awal pada materi, wawancara, diskusi dan penugasan. Nah, untuk media atau sumber belajarnya itu bisa lewat Google Meet, Google Classroom, Android, Rumah Belajar. Sumber belajarnya dari buku Triyono W dan Muif M. Itu tahun 2018 yang judulnya Gambar Teknik Otomotif, penerbitnya Erlangga dari Jakarta. Untuk penilaiannya sendiri itu ada 3, yaitu tes tertulis, itu bisa pilihan ganda atau isai. Yang kedua penilaian unjuk kerja, dan yang ketiga hasil karya dari tugas menggambar. Itu dari perangkat pembelajarannya. Sedangkan pada materi itu ada halaman depan, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, meja gambar dan mesin gambar, kertas gambar, pensil gambar, jangka, mistar, penggaris segitiga, mal huruf, mal elip, busur derajat, rapido, bagian-bagian rapido, diskusi, kesimpulan dan penutup. Ini untuk kompetensi dasarnya seperti yang tadi yang ada di RPP, yaitu yang pertama untuk pengetahuannya itu memahami fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya itu memilah peralatan dan kelengkapan
Untuk indikator pencapaian kompetensi itu memahami penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Yang kedua, memahami dan penggunaan penggaris dan jangka. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, memahami penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Yang kedua, memahami dan penggunaan penggaris dan jangka. Yang ketiga, memahami dan penggunaan pensil dan mal. Yang keempat, memahami dan penggunaan penghapus dan kertas. Dan yang terakhir atau yang kelima, menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa memahami penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Yang kedua, siswa memahami dan menggunakan penggaris dan jangka. Yang ketiga, siswa memahami dalam penggunaan pensil dan mal. Yang keempat, siswa memahami penggunaan penghapus dan kertas. Yang kelima, siswa mampu menggunakan peralatan gambar teknik sesuai dengan fungsinya. Nah, ini untuk yang kedudukan fungsi dan standarisasi gambar teknik. Yang A, kedudukan gambar dalam pekerjaan teknik, yaitu satu, unsur pokok dalam perencanaan. Metode penuangan ide yang harus dapat dibaca oleh pihak yang terkait sebagai bahasa teknik. Sebagai penerus informasi, keterangan harus tepat dan objektif. Syarat utama standarisasi gambar teknik yaitu presisi dan akurasi. Untuk yang fungsi gambar teknik ya, poin B yaitu penyampaian informasi, meneruskan maksud perancang ke orang yang bersangkutan dengan perencanaan proses pembuatan, pemeriksaan, perakitan dan sebagainya secara tepat. Pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan. Penyimpan bentuk dan keterangan dari proyek yang dikumpulkan guna keperluan rehabilitasi dan perbaikan, yaitu harus awet. Nah, ini untuk selanjutnya yang poin 3, cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Gambar berfungsi sebagai peningkat daya pikir bagi perencana. Konsep dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses. Masalah dianalisis, disintesis, diteliti, dievaluasi berulang-ulang. Nah, ini yang C untuk standarisasi gambar teknik. Gambar teknik harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak terkait. Maka harus satu bahasa, yaitu lambang atau simbolnya harus standar. Standarisasi gambar teknik yaitu penyatuan lambang-lambang dan simbol-simbol secara nasional maupun internasional. Misalnya kalau nasional pakai standar SNI atau Standar Nasional Indonesia, dan ISO. Itu untuk yang internasional. ISO itu kepanjangannya adalah International Standard Organization. Untuk alat gambar dan penggunaannya, itu yang pertama pensil gambar. Yang A, berdasarkan bentuk ada dua jenis pensil untuk menggambar. Yang pertama ini pensil batang. Pensil batang itu bentuknya antara isi dan batangnya menyatu. Sedangkan yang kedua itu ada pensil mekanik atau pensil isi ulang, di mana antara batang dan isi pensil terpisah. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya ada yang 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1 mm. Untuk pensil gambar, alat yang digunakan untuk membuat gambar ini jenis pensilnya seperti pada gambar di bawah ini ya. Yang sebelah kiri itu pensil biasa atau batang, dan yang sebelah kanan itu pensil mekanik. Nah, untuk pensil gambar berdasarkan kekerasan, jadi ada 3 jenis kekerasan. Yang pertama itu keras, kedua sedang, yang ketiga lunak. Nah, kekerasan itu simbolnya adalah H. Kalau sedang itu simbolnya F, sedangkan lunak itu B. Jadi semakin besar angka H-nya, maka akan semakin keras. Semakin besar angka B-nya berarti semakin lunak. Contohnya seperti di tabel ini. Jadi dari 4H sampai 9H itu semakin keras. Tapi kalau dari 2B menuju 7B itu semakin lunak. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil sewaktu menarik garis harus dimiringkan kurang lebihnya 60 derajat, dan selama menarik garis sambil diputar dengan telunjuk dan ibu jari agar hasil garisnya
merata. Nah, ini gambar arah tarikan dan putaran pensil, yaitu antara 60 derajat sampai 80 derajat ya. Jadi pada saat menggaris itu diputar. Nah, ini contoh cara menarik garis. Ini kalau dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Ini garis untuk putus-putus yang bagian bawah. Nah, selanjutnya ada pena gambar atau rapido, yaitu hal utamanya itu rapido harus tetap basah dan siap pakai. Untuk itu perlu perawatan. Rapido mempunyai ukuran yang bermacam-macam, mulai dari 0,1 mm sampai dengan ukuran 2 mm. Untuk memudahkan penelitian pen, maka biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Macam-macam merek rapido itu yaitu Rotring, Staedtler, Faber-Castell, dan Primus. Itu yang sering biasa digunakan untuk menggambar teknik. Nah, ini gambarnya. Gambar rapido ini digunakan untuk membuat garis gambar pada kertas kalkir dengan ukuran yang bermacam-macam. Jadi ini dari mulai 0,1 yang sebelah kanan sampai 2 mm yang sebelah kiri. Nah, ini bagian-bagian rapido. Ini mereknya Rotring. Keterangan yang nomor 1 itu rapido, yang nomor 2 kepala luar, nomor 3 kepala dalam, nomor 4 tutup, nomor 5 pengunci pembuka tinta, yang ke-6 tabung tinta, yang ke-7-nya rumah. Nah, ini cara pemakaian rapido. Itu dalam menarik garis dengan rapido sebaiknya ditempelkan saja pada kertas, jangan ditekan. Kemudian ditarik dengan kemiringan antara 60 derajat sampai dengan 80 derajat dari arah kiri ke kanan. Untuk pemeliharaan dan pengisian rapido ini seperti pada contoh, yaitu yang pertama ini tuangkan tabung rapido dengan isi ulangnya, tintanya, kemudian tutup kembali dengan cara diulir. Kemudian dicoba tekan ke bawah ke atas atau dikocok ya. Ini yang berikutnya dikocok dari bawah ke atas bawah terus. Kemudian yang kelima dicoba untuk menulis apakah putus-putus atau sudah satu garis ya. Kalau sudah satu garis berarti sudah terisi dengan baik. Nah, ini cara membersihkan rapido. Yang pertama dibuka, yang kedua itu dilepas tutupnya, kemudian diketrok-ketrok agar tinta yang sudah mengeras atau mengering itu bisa keluar, kemudian baru dicuci. Nah, setelah dicuci kemudian baru dibersihkan dengan kain kering. Nah, selanjutnya untuk alat gambar dan penggunaannya, nomor 3 itu penggaris. Penggaris itu ada penggaris T atau T-square untuk membuat garis horizontal dan vertikal. Nah, ini contoh cara penggunaan penggaris T. Jadi meja gambar ini akan ditempelkan oleh penggaris T, sehingga nanti dalam membuat garis sudah pasti tegak lurus. Nah, karena yang bagian bawah penggaris ini akan menempel dengan alas meja gambar sisi kiri. Nah, untuk penggaris T dengan mistar segitiga, jadi ada penggaris T ini nanti ditambahkan mistar segitiga. Ini bisa untuk membuat sudut 45 derajat nanti dengan segitiga 45 derajat atau segitiga sama sisi, dan untuk membuat
garis 30 derajat itu pada penggaris siku yang sudutnya 30 dan 60 derajat. Nah, ini contoh penggunaan penggaris T pada meja gambar. Penggaris T terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mistar panjang dan bagian kepala, berupa mistar pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Penggaris segitiga terdiri sepasang segitiga sama kaki sudut 45 derajat dan segitiga 30 derajat dan 30 derajat ukuran 12 inch untuk membuat tegak lurus. Nah, ini penggaris siku contohnya seperti ini. Ya, penggaris siku segitiga digunakan untuk membuat garis sejajar, sudut istimewa dan garis saling tegak lurus. Penggunaan garis segitiga yaitu menggaris tegak lurus, contohnya seperti ini. Ya, jadi penggaris segitiga itu ditempatkan untuk membuat garis, satunya untuk membuat garis, satunya sebagai landasan atau relnya. Nanti yang untuk membuat garis digeser-geser, sedangkan yang untuk relnya tetap. Ini cara menggambar garis tegak lurus dengan segitiga. Ini caranya, yang satunya dipegang dan yang satunya digeser. Nah, itu dengan membuat sudut 90 derajat dengan segitiga sama kaki, yang segitiga siku-siku 30 dan 60 derajatnya itu di bagian bawah untuk relnya, sedangkan yang segitiga 45 derajat itu sebagai penggarisnya. Ini digeser, sebelah kanan digaris dulu, kemudian digeser ke kanan, yang sebelah kiri digaris, maka akan membentuk garis tegak lurus. Nah, ini cara membuat garis miring. Jadi garis miring itu tergantung nanti sudutnya berapa. Semua mau 150 derajat, berarti 180 dikurangi 30 derajat, maka menggunakan penggaris 30 derajat. Begitu pula jika membuat garis dengan sudut 120 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat, maka menggunakan penggaris dengan sudut 60 derajat supaya menghasilkan garis dengan sudut 120 derajat. Begitu pula jika menginginkan sudutnya 105, berarti 105 itu adalah sudut 180 derajat dikurangi 75 derajat. Nah, mencari 75 derajatnya itu dengan cara penggaris 45 derajat ditambah penggaris 30 derajat, maka akan ketemu 75 derajat. Ini cara membuat garis miring. Nah, tadi kalau 135 derajat sudah pasti pakai penggaris yang 45 derajat. Seperti ini contohnya, dan 165 itu berarti sudut 15 derajat. Bagaimana cara membuat sudut 15 derajat? Berarti sudut 30 derajat dibagi 2, yaitu menggunakannya sudut 30 derajat dibagi dengan yang 90 derajat dibagi 45 derajat, maka dibagi 2 sehingga tinggal sisanya 15 derajat. Nah, ini cara membuat garis sejajar. Jadi penggaris yang siku itu ditaruh di bawah sebagai landasannya, nanti penggaris yang 45 derajat itu sebagai penggarisnya, nanti digeser, geser ke kanan digaris, geser lagi ke kanan digaris terus, maka akan membuat garis sejajar. Nah, yang kelima yaitu busur derajat, digunakan untuk mengukur besaran sudut. Sedangkan yang keenam penghapus, berfungsi menghilangkan garis yang tidak diinginkan. Penghapus yang baik, hasil bersih, tidak merusak kertas. Untuk garis tinta digunakan penghapus khusus. Ini gambarnya, yaitu gambar busur derajat. Fungsinya membagi besar sudut menjadi sama besar. Ini fungsinya. Ini alat gambar yang selanjutnya yaitu nomor 7, jangka, alat gambar untuk membuat lingkaran.
ada 3 macam jangka, yaitu kecil itu berdiameter 5-30 mm, sedang itu diameternya 20 mm sampai 100 mm, sedangkan besar itu diameter 100-200 mm. Untuk lingkaran besar dapat digunakan alat penyambung. Ini untuk alat gambar dan penggunanya cara memakai jangka. Yang satunya itu ada jarumnya, itu untuk sebagai patokan. Yang ini yang sebelah kirinya itu ada pensilnya, nanti diputar sesuai dengan diameter yang diinginkan. Bagian-bagian jangka digunakan untuk membuat lingkaran sesuai dengan kebutuhan. Yang paling atas itu kepala jangka, yang nomor 2 itu kaki jangka, dan yang ketiga itu bagian engsel. Alat gambar selanjutnya nomor 8 yaitu meja gambar. Permukaan harus rata, tepi lurus, dibuat dari kayu berkualitas, bisa plywood, hardboard atau pinus. Untuk kertas A0 meja gambar ukuran 120 cm x 90 cm. Untuk A1 itu meja gambarnya berukuran 60 cm dengan lebar 45 cm, tebalnya 3 cm. Dibuat dapat diubah-ubah sesuai kedudukan atau posisi. Nah, ini contoh meja gambar antara manual dan hidrolik. Ya, kalau manual itu naik turunnya dengan digeser bagian bawahnya. Kalau hidrolik itu dipompa atau ditekan dengan pedal. Ini contoh meja gambar. Meja gambar harus terbuat dari permukaan yang rata dan licin agar mudah untuk menggerakkan peralatan yang berada di meja gambar tersebut. Nah, ini untuk mesin gambarnya. Mesin gambar adalah alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur, lingkaran, penggaris T, segitiga. Nah, ini yang 9 mesin gambar. Ada manual dan hidrolik. Mesin gambar sistem bandul. Itu kurang praktis karena selalu berada di papan gambar, dan sistem tracker bisa digeser sehingga tidak berada di papan gambar. Nah, ini untuk bagian-bagian mesin gambar atau tracker. Yang pertama ada handle horizontal, handle vertikal, skrup pengatur mistar, handle ketepatan mistar, handle pengatur sudut, handle ketepatan sudut, handle penggerak halus, skrup pembuka mistar, dan skrup pengatur kesikuan. Nah, ini gambarnya bagian-bagian mesin gambar. Nah, untuk alat gambar dan penggunaannya, yang selanjutnya ada mal. Ada mal lengkung untuk membentuk kelengkungan yang dapat dibuat dengan jangka. Ada mal bentuk, mal untuk membuat gambar bentuk secara cepat dan tepat, misal lingkaran, elips, segi 5, segi 6, furniture, simbol listrik, dan lain-lain. Untuk alat gambar selanjutnya itu mal bentuk atau mal arsitek. Nah, ini ada mal bentuk lain. Nah, ini untuk mempercepat dari proses menggambar. Ini ada mal angka dan huruf untuk mempercepat proses penulisan angka dan huruf. Ini contohnya mal gambar ya. Yang atas itu mal angka dan huruf. Yang bagian bawah itu mal lengkung atau kurva, digunakan untuk melukis garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukis dengan jangka. Ini mal lingkaran untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, dan mal bentuk untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu. Ini mal elips untuk membuat elips dengan bentuk kecil. Nah, yang selanjutnya tadi sudah peralatan, maka yang selanjutnya adalah bahan gambar dan penggunaannya. Bahan gambar itu yang pertama kertas gambar. Jenis kertas untuk menggambar teknik itu ada 5, yaitu kertas pada larang, kertas manila, kertas trimin atau yang kotak-kotak, kertas roti, dan yang kelima kertas kalkir. Nah, kertas gambar itu syaratnya itu kertas yang berwarna putih dan permukaannya tidak kasar. Nah, ini untuk pembagian kertasnya.
Ini contoh kertas A0. Kertas A0 dibagi 2 menjadi kertas A1. Kertas A1 dibagi 2 lagi menjadi kertas A2. Kertas A2 dibagi 2 lagi menjadi kertas A3. Kertas A3 dibagi 2 lagi menjadi kertas A4. Dan kertas A4 jika dibagi 2 lagi menjadi kertas A5. Seperti itu cara menentukan ukuran kertas. Nah, bahan gambar dan penggunanya selanjutnya ada solasi atau selotip kertas untuk menempelkan kertas gambar di meja gambar. Yang berikutnya tinta gambar, dan yang ketiga kertas, ukuran, jenis, dan cara melipatnya. Nah, untuk ukuran kertas itu ukuran pokoknya A0 itu sama dengan 1 meter persegi. Artinya itu 1 meter persegi dengan perbandingan akar 2 banding 1 untuk panjang banding lebar. Ukuran A1 diperoleh dengan membagi 2 ukuran panjang A0, ukuran A2 diperoleh dengan membagi ukuran panjang A1. Nah, ini untuk tabel ukuran kertas, yaitu seri A0, A1, A2, 3, 4, A5 yang sudah diterangkan di garis-garis besar pengajaran pada pertemuan kemarin. Ini cara menggunakan atau cara menempelkan selotip. Ya, cara ini adalah cara penempelan kertas di atas meja gambar non magnetik, berarti menggunakan selotip. Sedangkan ini cara melipat kertas. Prinsip melipat kertas, hasil lipatan akhir menjadi ukuran A4. Ini untuk skala gambarnya, itu perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala dibedakan menjadi 2, yaitu skala panjang, skala kecil, skala besar, skala pembesaran, dan skala blok. Skala panjang, skala kecil 1 banding 1000 sampai dengan 1 banding 200 untuk gambar situasi master plan. 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 50 itu untuk menggambar perencanaan atau gambar denah atau tampak atau potongan. Sedangkan untuk 1 banding 50 sampai dengan 1 banding 20 itu untuk gambar plat, balok, kolom sederhana. Sedangkan skala besar itu 1 banding 20 sampai dengan 1 banding 10 itu untuk gambar detail struktur bangunan, kolom, balok, pondasi. Sedangkan 1 banding 10 sampai dengan 1 banding 5 itu untuk gambar detail kusen atau profil. Ini skala panjang, skala pembesaran 2 banding 1 atau 5 banding 1 untuk gambar detail khususnya gambar mesin dan listrik. Nah, ini skala blok digunakan pada gambar peta atau situasi. Dan 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, ini kesimpulan skala, yaitu skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Yang kedua, skala dinotasikan dengan perbandingan angka dan prosentase. Yang ketiga, semakin besar angka perbandingan, semakin kecil ketelitian, kesalahan semakin besar. Semakin kecil angka perbandingan gambar, semakin besar ketelitian, semakin besar dan kesalahan semakin berkurang. Nah, untuk peralatan gambar teknik dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi peralatan gambar teknik. Sebelumnya, kita harus mengetahui fungsi dari gambar teknik. Fungsi gambar teknik 1. Penyampaian informasi. Jadi, gambar dapat meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan pada perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, dan sebagainya. 2. Pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Jadi, gambar merupakan data teknik yang sangat ampuh, di mana teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan, dikumpulkan. 3. Penyiapan informasi. Dalam perencanaan, gambar dapat digunakan mengkonsep abstrak yang terlintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari gambar teknik, kita berlanjut ke
peralatan gambar. Sesuai dengan standar ISO atau International Organization for Standardization, beberapa peralatan gambar yang digunakan sesuai dengan spesifikasinya akan mendapatkan suatu gambar yang baik. Peralatan gambar tersebut diantaranya kertas gambar, pensil mekanik rapido dan drawing pen, jangka, penggaris siku-siku, macam-macam mal huruf dan angka, busur derajat, penghapus dan pelindung penghapus, meja gambar, mesin gambar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kertas. Posisi kertas gambar ada dua macam. Yang pertama, potret. Yang kedua, landscape. Potret untuk vertikal, landscape untuk horizontal. Selanjutnya, ukuran kertas sesuai dengan ISO seri A. Jadi sesuai dengan standar ISO, ukuran kertas sudah dibagi-bagi. Yang pertama, ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Ukuran kertas dalam milimeter, ukuran kertas dalam inci. Selanjutnya, membagi kertas gambar A0 sampai A6. Di hadapan kalian, ini ada sebuah kertas dengan ukuran 841 mm kali 1189 mm, yaitu kertas A0 sesuai dengan standar ISO. Untuk mengetahui kertas A1, maka kita akan potong kertas A0 menjadi dua bagian sama besar. Kita akan mendapatkan kertas A1 dengan panjang 841 mm, lebar 549 mm. Ketika kertas A1 kita potong menjadi dua bagian, akan mendapatkan kertas A2 dengan ukuran panjang 549 mm dan lebar 420 mm. Kertas A2 kita potong dengan ukuran sama panjang, maka akan mendapatkan kertas A3 dengan ukuran panjang 420 mm dan lebar 297 mm. Ketika kertas A3 kita potong sama panjang, akan mendapatkan kertas A4 dengan ukuran panjang 297 mm dan lebar 210 mm. Ketika kertas A4 kita potong sama panjang, akan mendapatkan kertas A5 dengan ukuran lebar 148 mm dan panjang 210 mm. Ketika kertas A5 kita potong sama panjang, akan mendapatkan kertas A6
dengan ukuran panjang 148 mm dan lebar 105 mm. Itulah membagi kertas gambar A0 menjadi A6. Selanjutnya, kita masuk ke peralatan gambar pensil, pena, dan rapido. Pensil ada dua jenis. Yang pertama, pensil biasa, yang kedua, pensil mekanik. Pensil untuk membuat garis, ukuran, huruf, angka, dan gambar. Pensil gambar memiliki kekerasan tertentu. Lihat pada tabel, semakin banyak H akan semakin keras, semakin banyak B akan semakin hitam dan lunak. Selanjutnya, pensil mekanik. Sama fungsi dengan pensil biasa. Untuk membuat garis, ukuran, huruf, angka, dan gambar yang dapat diisi ulang mata pensilnya. Pensil mekanik memiliki ukuran diameter mata pensil tertentu, dari 0,3 sampai 1,0 mm. Selanjutnya, rapido. Pena yang digunakan untuk membuat garis-garis gambar atau meninta pengganti trackpen. Rapido memiliki ukuran ketebalan dari 0,1 mm sampai 2 mm. Selanjutnya, drawing pen. Alat ini memiliki fungsi yang sama seperti rapido dan trackpen. Biasanya digunakan untuk latihan karena harganya yang relatif murah. Memiliki ukuran 0,2 mm sampai 1,0 mm. Selanjutnya, penggaris. Penggaris T berfungsi menarik garis horizontal dan menjadi landasan penggaris siku-siku. Penggaris 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Berfungsi untuk menarik garis vertikal ataupun horizontal. Garis bersudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, atau sesuai sudut yang diinginkan. Macam-macam mal. Yang pertama, mal berbagai bentuk. 2. Mal kurva. Mal berbagai bentuk banyak macam-macamnya, yaitu dari lingkaran, elips, segitiga, segi 4, segi 6. Fungsinya untuk memudahkan dalam proses pembuatan bentuk gambar dan dapat mempercepat gambar. Mal kurva memudahkan dalam proses pembuatan kurva atau lengkungan agar seragam atau teratur. Selanjutnya, mal huruf dan angka. Mal huruf dan angka berfungsi untuk membuat keterangan dan penjelasan yang berbentuk huruf dan angka agar mudah dibaca dan dapat menyampaikan informasi. Ukuran mal gambar yang sering dipakai dalam mata pelajaran ini 3,5 mm. Selanjutnya, busur derajat. Busur derajat berfungsi untuk mengukur sudut atau membagi sudut. Busur derajat memiliki garis pembagi atau skala dari 0, dari 0 derajat sampai 180 derajat dan 0 derajat sampai 360 derajat. Macam-macam jangka. Jangka berfungsi untuk menggambar bentuk lingkaran, elips,
ataupun busur lingkaran. Ada 3 jenis jangka. Yang pertama, jangka besar untuk menggambar lingkaran berdiameter 100 mm sampai 200 mm. 2. Jangka sedang untuk menggambar lingkaran berdiameter 20 mm sampai 100 mm. Jangka kecil untuk menggambar lingkaran berdiameter 5 sampai 20 mm atau sering disebut Orlean. Selanjutnya, mesin dan meja gambar. Mesin gambar memudahkan dalam membuat gambar karena dipastikan akan lebih cepat dan rapi, serta tepat baik dari segi ukuran dan kemiringan, terutama garis-garis bersudut. Mesin gambar dilengkapi sepasang penggaris sudut 90 derajat dan dilengkapi busur derajat yang terpasang pada pegangan yang sangat mudah untuk diputar. Demikian materi peralatan gambar teknik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya, yaitu garis gambar teknik. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.